Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat, ceria, dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, sumber energi di pembelajaran kita yang ke-5. Oke, sebelum kita ke materi pembelajaran, langsung saja kita simak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berikut tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya langsung kita menuju ke materi. Hari ini kita belajar tentang pola, irama, dan ketukan. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah menyanyikan lagu Menanam Jagung yang dinyanyikan dengan hitungan birama 4/4. Kali ini kita bicara tentang pola, irama, dan ketukan. Apa itu pola irama? Yuk, ikuti materi berikut ini. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Di mana pola irama dalam lagu umumnya dituliskan dalam 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Panjang pendeknya bunyi nada dihitung berdasarkan ketukan. Oke. Selanjutnya, irama bunyi dibedakan menjadi 2, yakni irama bunyi internal dan irama bunyi eksternal. Apa saja yang termasuk dalam irama bunyi internal? Berikut penjelasannya. Irama bunyi internal adalah irama yang berasal dari dalam diri kita. Misalkan bunyi tepuk tangan, bunyi tepukan pada paha, kemudian hentakan kaki di lantai, bisa juga siulan. Itu termasuk dalam sumber bunyi internal atau sumber irama internal. Kemudian selanjutnya adalah irama eksternal, yakni berasal dari alat musik, bisa dari gitar, piano, seruling, biola, dan lain sebagainya. Bunyi-bunyi irama ini dapat mengiringi lagu yang kita nyanyikan. Seperti contoh berikut ini. Lagu Desaku Yang Kucinta yang dinyanyikan dengan nada dasar F sama dengan Do bisa dinyanyikan dengan menggunakan irama tepukan tangan. Seperti yang akan Bu Guru contohkan. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Itu adalah contoh lagu yang dinyanyikan dengan iringan irama menggunakan bunyi internal, yakni bunyi tepukan tangan. Kalian juga bisa menyanyi dengan iringan bunyi internal ataupun iringan bunyi eksternal, yakni menggunakan alat musik. Entah itu gitar, biola, seruling, piano, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya dari desa kita bisa memanfaatkan sumber daya alam berupa lahan pertanian yang akan menghasilkan jagung, padi,
singkong, dan lain sebagainya. Di samping itu, Indonesia juga termasuk negara agraris yang memiliki jumlah lautan yang sangat luas. Dari laut kita bisa memanfaatkan sumber daya alamnya berupa ikan, terumbu karang, kemudian rumput laut, dan lain sebagainya. Selain itu di dunia industri, Indonesia juga kaya akan berbagai macam bahan baku atau sumber daya alam. Di antaranya untuk produksi pakaian, Indonesia memanfaatkan sumber daya alam berupa kapas dan lain sebagainya. Kemudian untuk industri perakitan kendaraan, misalkan memanfaatkan sumber daya alam berupa logam dan bahan bakar untuk menjalankan kendaraan. Kemudian dalam kegiatan pembuatan patung, misalkan kita juga dapat memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah liat, kemudian batu, kayu, dan lain sebagainya sebagai bahan dasar untuk pembuatan patung. Nah, dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam, di sini akan Bu Guru jelaskan satu persatu. Untuk pertanian padi, ya, di dalam pertanian padi kita memanfaatkan berbagai sumber daya alam. Di antaranya adalah apa saja yang kita manfaatkan? Kita simak berikut ini. Yang pertama ada matahari. Sebagai pertumbuhan tanaman padi membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian air untuk mengairi tanaman padi, tanah sebagai media tanamnya. Kemudian udara mengandung karbon dioksida yang sangat dibutuhkan tanaman padi untuk proses fotosintesis, ya. Kemudian kotoran hewan sebagai pupuk dan kerbau yang membantu petani untuk membajak sawah. Itu adalah macam-macam sumber daya alam yang kita manfaatkan dalam pertanian padi. Oke, selanjutnya dalam pembuatan ikan asin, pemanfaatan sumber daya alam yang kita butuhkan apa saja? Pernah melihat pastinya kan ya? Untuk ikan asin, pembuatan ikan asin yang kita butuhkan yang pertama adalah kayu. Kayu kita gunakan untuk apa? Kayu digunakan untuk membuat alas ikan dalam proses penjemuran. Kemudian yang kedua garam. Tentunya garam digunakan untuk mengawetkan. Yang ketiga ada panas matahari. Untuk membuat ikan asin, maka ikan itu harus dipanaskan di bawah terik matahari. Itu adalah sumber-sumber daya alam yang kita manfaatkan dalam proses pembuatan ikan asin. Selanjutnya, dalam proses pembuatan pakaian, kita juga memanfaatkan sumber daya alam. Di antaranya adalah pohon kapas, kemudian logam untuk mesin jahitnya, kayu untuk menenun, kemudian kayu juga untuk membuat peralatan dalam memintal dan lain sebagainya. Itu adalah peralatan-peralatan atau sumber daya alam yang kita gunakan untuk membuat pakaian. Kemudian kita juga memakai plastik untuk membuat kancing-kancing baju, misalkan seperti itu. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita tentang pola irama dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, pakai masker jika keluar rumah, dan rajin-rajinlah mencuci tangan. Oke? Salam sehat selalu dan tetap semangat. Setelah ini kalian kerjakan uji pembelajaran yang ke-5. Berikut soalnya. Yang pertama, nyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta dengan irama internal berupa tepuk tangan, ataupun hentakan kaki, atau menggunakan siulan, atau menggunakan tepukan paha. Jangan lupa perhatikan temponya ya. Kemudian yang kedua, tuliskan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan berikut ini, yakni membatik,
Sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan? Membuat batu bata. Dan yang ketiga, menggoreng ikan. Jadi dalam setiap kesempatan, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, kita pasti memanfaatkan yang namanya sumber daya alam. Untuk itu, kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak, dengan hemat, dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Kita juga harus menjaga agar sumber daya alam yang kita miliki tetap lestari dan kita tetap dapat memanfaatkannya secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.